Fakta menarik versi suami. Kelopak mata Alia melebar membaca pesan bernada ancaman dari suaminya. Menarik napas dalam, ia meletakkan ponsel ke sudut sofa. Ancaman lelaki itu sepertinya cukup membuatnya ketakutan. Perlahan ia menurunkan kaki sang ibu mertua yang masih dipijatnya. "Mama masih mau nonton?" "Iya, lagi seru, nih. Kalau ngantuk, kamu ke kamar aja." Sudut bibirnya melengkung tipis. "Kalau gitu aku duluan ke kamar ya, Ma?" "Iya, sayang. Kamu harus banyak-banyak istirahat karena baru keluar dari rumah sakit. Bilangin Boy jangan bikin kamu kecapean dulu." "Gimana bisa dibilangin? Orangnya baru aja ngancam 10 ronda. Duh, gini amat punya suami predator." Namun, gerutuan itu hanya berani dalam hati, berbeda dengan bibirnya yang selalu mengumbar senyum. "Iya, Ma. Biasanya cowok itu nggak sadar kondisi badan istrinya siap atau enggak. Apalagi kalau udah nafsu duluan, bakal dihajar terus." Tambah wanita itu. Pipi Alia sontak memerah. Ia menunduk demi menyembunyikan agar tidak terlihat. Aneh memang. Padahal, dulu ia bukanlah tipe gadis yang mudah tersipu. Entah mengapa setelah menikah semua berubah. Mengusap wajah karena merasa pipinya memanas dengan pembicaraan yang baginya kelewat vulgar. Mungkinkah ini semacam hukuman dari semesta karena dulu di malam pernikahan Bian, ia menggoda sahabatnya itu dengan menakut-nakuti tentang malam pertama. Bahkan ia sempat membisikkan bahwa lelaki yang biasanya tampak tenang dan pendiam itu justru beringas di ranjang. Kini, justru ia sendiri merasa ketakutan. Bak seekor kelinci yang hendak diterkam harimau lapar. Wajah tampan seorang Boy Alfiano Darmawan itu pun tak luput dari imajinasinya. Ia bayangkan berubah layaknya harimau, sementara dirinya sendiri seperti anak kucing yang tidak berdaya. "Aku ke kamar ya, Ma. Mama jangan banyak begadang." "Tuh, Papa udah nunggu dari tadi," ucap Alia memandang Alfian yang sedang berjalan ke arah mereka. Papa mertuanya itu baru saja menidurkan Bisma di kamar. "Nggak apa-apa. Apa sih yang nggak buat Mama?" tambah Alfian tertawa. Ia mengambil bantal yang digunakan Aileen, sehingga wanita itu bisa berbaring dengan menggunakan pahanya sebagai bantal. Tangannya kemudian membelai rambut panjang wanita itu. Alia tersenyum dan bangkit dari sofa. Bisa meleleh jika melihat kebersamaan mertuanya. Papa Alfian adalah tipe suami paling hangat dan lembut yang pernah ia temui. Lihatlah, pernikahan mereka sudah berjalan 28 tahun, namun keduanya masih terlihat hangat. Entah kebaikan apa yang pernah dilakukan Mama Aileen sampai mendapatkan sosok suami sempurna seperti Alfian Setio Darmawan. Alia pun pamit untuk kesekian kali dan beranjak menuju kamar untuk menyusul sang suami, meninggalkan mertuanya yang masih berada di ruang keluarga. "Loh, ini kan HP-nya Alia." Aileen meraih ponsel milik sang menantu yang berada di ujung sofa. Niatnya ingin memindahkan ke meja agar tidak terjatuh. Namun, layar yang menyala dengan pesan WhatsApp terbuka membuatnya bisa melihat pesan yang masuk. "Ya ampun, Boy!" gerutu Aileen gemas. "Kenapa?" tanya Alfian. "Lihat nih, Mas." Ia menunjukkan layar ponsel ke hadapan suaminya. Melihat pesan ancaman 10 ronde itu membuat Alfian tertawa. "Nggak apa-apalah, biar cepat dapat cucu. Tapi kasihan Alia kalau kayak gini. Boy itu dokter, dia pasti tahu kondisi fisik istrinya." "Ya juga sih, Mas." Berdiri di depan pintu kamar, Alia tampak ragu. Sejatinya, ia paham apa tanggung jawab seorang istri untuk melayani kebutuhan suaminya. Namun, mereka menikah tanpa melalui proses pendekatan lebih dulu seperti berpacaran atau mungkin ta'aruf. Tentu pernikahan secara tiba-tiba itu benar-benar membuat Alia canggung dan malu. Dari yang hanya teman masa kecil menjadi teman hidup. Terlebih, sedikit banyak ia tahu deretan wanita berkelas yang pernah mendekati Boy. Bukan dari kalangan biasa seperti dirinya.
Hal tersebut pun sempat membuat dirinya merasa tidak layak. "Kak, maaf, aku lama. Habis temenin Mama," ucap Alia sesaat setelah memberanikan diri membuka pintu. Jika ia pikir Boy akan langsung menerkam dirinya, maka salah besar. Karena lelaki itu sedang tersenyum ke arahnya dengan lembut. Mata Alia pun terpaku memandang paras yang baginya sangat sempurna. Tubuh tegap nan atletis itu terbalut baju koko berwarna putih tulang. "Ayo, wudhu. Aku mau ajak kamu ibadah bareng." Perasaan canggung yang sempat dirasakan Alia seketika lenyap. Tutur lembut suaminya itu berhasil menghangatkan hatinya. Tanpa banyak kata ia langsung menuju kamar mandi untuk menyucikan diri, lalu keluar kamar. Tetapi, saat keluar dari kamar mandi, Boy tidak terlihat di kamar. Entah kemana. Alia mendekati kotak hadiah yang ada di meja, berisi mukena, Al-Quran, dan tasbih. Sebuah catatan kecil tersemat di dalamnya. "Assalamualaikum, Kumairahku. Semoga kamu menyukai hadiah kecil ini. Jujur saja, aku agak insecure setiap kali dekat dengan kamu. Karena sebegitu istimewanya kamu di mataku. Kalau ditanya sejak kapan aku mulai jatuh hati padamu, sungguh aku pun tidak tahu. Aku berharap cinta yang kupendam sejak lama ini tidak akan menjadi dosa untukku ataupun untukmu. Laki-laki memiliki syahwat yang kadang berbahaya dan sulit dikendalikan. Karena itu aku memberanikan diri mendatangi ayahmu, memintamu darinya untuk menjadi teman yang halal bagiku. Aku selalu berharap kamu akan jadi rumah tempatku selalu pulang, jadi tempatku berkeluh selain kepada Allah, menjadi ladang pahala untukku, menjadi lambang kehormatanku, dan menjadi madrasah pertama untuk anak-anakku nanti. Aku mencintaimu, Kumairah. Semoga dengan bersatunya kita membawa berkah untukmu, untukku dan orang-orang di sekitar kita." Tanpa tertahan, cairan bening itu mengalir di pipi. Setiap kata yang tersirat dalam catatan kecil itu membawa makna mendalam bagi Alia. Ia mendekap catatan kecil itu di dadanya, mengusap air mata dan masuk kembali ke kamar mandi untuk wudhu. Setelah memakai mukena, ia menatap pantulan dirinya di cermin. Alangkah beruntung dirinya bisa menyusup ke hati seorang Boy Alfiano Darmawan. Seseorang yang baginya sulit digapai. "Sudah siap?" Suara Boy mengalihkan perhatian Alia. Wanita itu tersenyum. "Sudah, Kak. Alhamdulillah. Ayo sini." Lelaki itu memilih duduk sebentar di atas sajadah. Ia mengajarkan beberapa doa yang harus dihafalkan istrinya. Tidak begitu sulit bagi Alia untuk paham, sebab sudah belajar sebelumnya dari Bian. Alia merasakan kebahagiaan yang berbeda saat berdiri di belakang suaminya sebagai makmun. Ia harus kembali berurai air mata sesaat setelah mencium punggung tangan suaminya. Merasa berdosa karena pernah menolak dan memberi syarat yang begitu sulit. "Kok malah nangis?" Boy mengecup kepala yang terbalut mukena. "Kak, saat aku mengajukan syarat yang berat saat kita menikah, apa kamu sakit hati? Kalau iya, bagaimana aku menebusnya supaya itu nggak jadi dosa buat aku? Bohong kalau aku bilang nggak sakit. Siapa yang nggak kecewa ditolak istrinya? Tapi, setelah tahu bahwa kamu menyembunyikan beban yang berat sendirian, semua perasaan itu hilang. Bisa melihat kamu senyum setiap hari aja rasanya udah cukup." Ia mengusap air mata yang mengalir di pipi istrinya. "Sudah, jangan nangis. Nanti aku dimarahin Om Bro kalau bikin anaknya nangis." Alia spontan tersenyum. "Sampai sekarang aku masih heran bagaimana kakak bisa dekat sama ayah. Padahal ayah itu sulit dideketin. Ada deh." Boy mengelus puncak kepala wanita itu. "Tunggu sebentar, ya. Aku mau ambil air putih. Kamu siap-siap, ya? Siap-siap?" "Iya, siap-siap ibadah selanjutnya." Kedipan mata lelaki itu membuat Alia tersipu. Setelah suaminya keluar kamar, ia membuka lemari dan mengeluarkan pakaian tipis yang dihadiahkan Bian kepadanya. Usil memang adik iparnya itu. Setelah menikah,
ia menjelma menjadi wanita yang menurut Alia tidak polos-polos amat. Apa mungkin terkontaminasi oleh Erlan? Bahkan pakaian pemberiannya membuat Alia bergidik. Bagaimana bisa ia memakai pakaian setipis ini di hadapan laki-laki, walaupun itu suaminya sendiri? Tapi, gimana kalau dia malah nggak suka? Aku keluar rumah nggak pakai hijab aja dia ngomel. Alia menimbang dalam hati. Menyimpan pakaian itu, lalu mengambilnya lagi, menyimpan dan mengambilnya lagi. Pakai aja lah, biar suamiku nggak mudah dirayu pelakor. Sementara itu, Boy membuka pintu kamar dengan membawa nampan berisi air putih. Baru memasuki kamar, ia dibuat terpaku. Sosok wanita dengan pakaian tipis yang sedang menyisir rambut itu membuatnya kehilangan kesadaran. Naluri alamiah seorang lelaki normal seketika bekerja. Kamu, ujarnya sambil memandang lekukan tubuh wanita di sana. Bajunya dikasih Bian. Kakak nggak suka, ya? Iya, nggak suka banget. Sudut bibir Boy melengkung membentuk senyum tipis. Nggak suka lama-lama. Tanpa kata lelaki itu langsung mendekat. Siapa yang bisa tahan melihat pemandangan seperti ini? Terlebih sudah halal baginya untuk memandang ataupun menyentuh. Tubuh itu ia tuntun menuju ke pembaringan, setelah sebelumnya memadamkan lampu utama dan mengganti dengan lampu tidur. Suasana kamar yang temaram ditambah aromaterapi yang menambah kesan romantis. Gak habis googling cari artikel fakta mengerikan tentang malam pertama lagi? Bisik Boy dekat sekali ke telinga istrinya, hingga Alia dapat merasakan hangatnya hembusan napas sang suami. Enggak. Bagus. Karena aku punya fakta menarik tentang malam pertama. Apaan, Kak? Mata Alia berbinar terang. Bibir merah mudanya melukis senyum. Fakta menariknya, kamu akan hilang perawan. Spontan Alia menepuk dada suaminya yang baru saja melepas baju koko hingga menampakkan dada bidangnya. Itu sih kan bukan fakta menarik. Boy terkekeh. Bentar, masih ada fakta menarik lagi. Apa? Alia bertanya dengan mimik polos bak anak kecil. Fakta menarik yang kedua, aku akan hilang perjaka. Esh! Lagi Alia mencubit pinggangnya. Mau tahu fakta yang ketiga? Enggak. Pasti aneh. Ya udah, nggak usah tahu. Tetapi, dasar Alia. Meskipun tahu bahwa jawaban suaminya akan melenceng jauh, ia tetap penasaran. Memang apa fakta menarik lainnya? Tadi katanya nggak mau tahu. Mau, tapi jangan aneh-aneh. Pinta Alia membuat Boy menatapnya dengan senyum penuh cinta. Fakta menarik yang terakhir adalah, laki-laki normal akan melepas sekitar 300 juta sel sperm yang akan saling berlomba dengan agresif menuju sel telur untuk proses pembuahan, yang memungkinkan kamu akan hamil. Kakak! Jeritan Alia disertai cubitan jemarinya pada dada lelaki itu membuat Boy tertawa lantang.